Oke, bertemu lagi dengan saya Fran Bernard dalam program kita hari ini Warta Bicara, teman-teman. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang pastinya keren banget, ya. Apa kabar, Bang Benny? Baik. Ya, Bang Benny ini teman-teman dia ada seorang pendiri salah satu sanggar seni yang ada di Kota Palangkaraya, itu Sanggar Marajaki, yang bukan hanya sekedar sanggar tapi juga mempunyai lini bisnis sendiri, teman-teman. Wah, luar biasa banget nih sanggarnya ya. Bang Benny, bisa diceritain nggak awal membangun sanggar itu tuh kayak gimana, Bang? Sanggar ya? Iya, sanggar. Ya, sebelumnya ya Benny mengenal dunia seni pertunjukan itu prosesnya panjang ya. Tapi ya ada poin-poin yang kita ambil, apa sih yang bisa menjadi Benny tertarik di dunia seni pertunjukan atau di salah satu yang mendirikan sebuah sanggar atau bisnis Iya, tersebut. awal bisa tertarik ke dunia pertunjukan itu kayak gimana? Ya dulu kita kan waktu muda nih lah, Oke. waktu SMA lah waktu itu. Aku juga bingung ya, kenapa saat SMA itu baru muncul ketertarikan di dunia seni. Itu ya jadi penari modern lah dulu. Kalau zaman dulu kita tuh namanya, tari kreasi. Tarik kreasi. Itu dari ngelihat apa dulu tiba-tiba tertarik jadi Dulu kalau di Palangkaraya itu dikenal nama eventnya itu, ntar dulu lah, aku ingat dulu. nggak apa-apa. Eh, Gebiar Pesona Putra Putri Kalteng. Oke. Itu eventnya itu terdiri dari ada pemilihan sejenis kayak ini, kayak pemilihan putra putri Isan Mulang nih, Oh, iya, iya, Kalimantan iya, Tengah. iya, iya. Nah, di dalam itu fashion kan. Selain itu ada lomba karaoke. Mungkin angkatan-angkatan kita itu tahu ada lomba karaoke. Kemudian modern dance. Tapi dulu namanya tari kreasi karena tematis lagu yang spirit dari yang dibawa itu dia berbau ada tradisional, terhadap daerah kayak Paris Berantai, Oke. lagu-lagu daerah lah, tapi di mix dengan tarian modern. Itu makanya namanya dulu dikenal tari kreasi. Nah dari situ kita jadi peserta, terus seleksi ada. Nah ketua dari event ini, ownernya ya, itu kebetulan punya sanggar. Dia dari pemenang-pemenang nanti dia tarik jadi binaan. Seleksi kita tertarik nih, dari menang ikut kompetisi, tertarik di itu baru kita gabung, dibina tuh, diseleksi, lalu dikenal namanya tari kontemporer, tari tradisional. Oh, dari situ awalnya Iya, masuk ke belajar dengan guru, kami ada guru besar. tari tradisional dari situ. Iya. Oke. Terus awal mula bentuk sanggarnya gimana? Kayaknya bikin sanggar oke nih. Kalau bentuk sanggar tahun 2008 kalau nggak salah. 2008 berarti sekitar ya kurang lebih hampir 10 tahun yang lalu lah. Iya, Lebih lah. lebih. 2000, tahun 2000-an ya, zaman milenial baru lah. Itu kita udah lari tadi tari kreasi, berkembang kan namanya tari modern kan. Modern bahasa kami itu kayak hip hop segala apa. Nah dari situ kita diajak, baru kita ke tradisional. Nah hebatnya guru besar kami itu, dia bisa ngerti selera-selera keadaan saat perkembangan zaman lah istilahnya. Jadi kita ditaruh menjadi dunia seni pertunjukan tuh ada modern, dan saya juga sempat dibawa jadi atlet. Atlet apa dulu? Dan sport, dansa. Oh, dansa. Nah, ya, dansa itu cabang lagi, ada Latin, kayak misalkan. Tapi dari dansa ke tari tradisional Itu hebatnya dunia seni pertunjukan. Bahkan sampai sekarang kita udah punya atlet-atlet yang berpotensi, kayak sekarang breaker tuh kayak dulu namanya break dance. Break dance sekarang itu udah masuk kategori olahraga. B-boy, B-girl, apa istilahnya itu, hip hop itu udah masuk ke ranah dance sport sekarang. Jadi jangan salah loh, penari-penari yang di seni pertunjukan itu sebagian mereka yang dididik, bukan cuma ranah seni pertunjukan atau hiburan, tapi mereka sekarang sudah menjadi
Atlet. Oh, terus kepikirannya bikin, oh aku harus bikin sanggar ya, kayak bikin sanggar oke. Oh ya, sanggar tadi ya. Kayak gimana tuh? Sanggar itu kan gini, itu kan sebuah organisasi. Organisasi itu yang gunanya bisa melindungi atau memfasilitasi kayak ide, tujuan, impian kita, mimpi kita. Dan organisasi kan juga untuk menyambung dari impian atau program-program kita. Oke. Istilahnya itu ya bisa terkoordinir dengan baik, termasuk orang-orang yang di dalamnya. Makanya organisasi itu penting. Termasuk yang mau dekat-dekat ini apa nih, dunia politik juga organisasi itu penting. Oke. Termasuk sanggar ya, itu sih terbentuknya itu supaya kita lebih Lebih terkoordinir dengan baik ya. ya ngikutin aturan. Oke. Dan nggak mungkin dong kita sendiri-sendiri. Dan kesempatannya jauh lebih besar kalau di dalam bawa naungan sanggar. Iya, itu 2008. Dan kenapa kita harus mendirikan sanggar atau organisasi? Salah satunya adalah supaya kita dapat fasilitas juga. Bantuan pemerintah itu kan banyak. Ada sekarang pun syaratnya banyak. Ada akta notaris, kemudian diakuin atau di Kemenkumham. Oh, berarti sanggar ini ada legalitasnya juga. Berbadan hukum dan ada yang tidak. Itu bedanya komunitas budaya atau lembaga. Oke. Itu beda loh kriteria mereka. Makanya ini catatan penting buat yang buat organisasi, harus daftar di Kesbang Polinmas, harus daftar di akta notaris. Oh gitu. Jadi kita mudah dapat fasilitas dari pemerintah kayak bantuan dana hibah. Nah, aku pikir sanggar itu kayak komunitas aja, jadi Enggak. jatuhnya komunitas informal tanpa badan hukum. Ternyata ada badan hukumnya. Ada yang berbadan hukum dan ada yang enggak. Kalau berbadan hukum nanti larinya itu dia terdaftar di Kemenkumham. Banyak sih yang kayak lembaga. Tapi kalau kayak sanggar kayak punya Beni yang didirikan ini masih statusnya ya tetap dia dilindungin atau legal gitu, resmi. Dia terdaftar di Kesbang Polinmas, kemudian pastilah di kelurahan. Dan pentingnya lagi itu memang di Kemenkumham itu terdaftar. Oke. Nah, balik kita tentang kesenian lagi nih, Bang. Nah, tentang kesenian. Menurut Bang Beni sendiri sebagai seorang pelaku seni, mulai dari kapan sih, Bang? Udah mulai aktif dalam dunia seni tradisional? Seni tradisional tadi di 2021. 2001. 2001, udah 20 tahun, men. Wah, udah master dari segala master lah. 2001 tuh masuk kuliah kan. Masuk kuliah dan aktif di dunia seni tradisional dari tahun 2001. Iya, dari 2001 itu kita aktif langsung dikirim tadi oleh mentor. Mantap. Kirim ke parade tari itu ajang bergengsi. Nah, buat Bang Beni kesenian tuh apa sih, Bang? Aduh, kesenian itu ya gimana ya? Lumayan berat jadi bertanya, tapi nggak apa-apa. Mau dengar nih, asik nih. Kesenian tuh bagaimana kita mengemas suatu karya itu, bagaimana dia bisa diakuin oleh atau dinikmatin karena dia bernilai. Nilai itu menurutku kesenian tak terhingga. Bahkan aku berani jamin ya, kesenian itu sampai kapanpun dia akan nilainya makin besar dan tak terhingga dibanding dengan teknologi atau pekerjaan yang sekarang. Bahkan pekerjaan udah mulai digeser nih oleh teknologi. Iya, betul. Dia udah diganti robot atau istilahnya robot teknologi. Tapi kalau pelaku seni kan Kalau budaya atau seni itu kita nggak mungkin ganti dengan robot. Dia akan hilang feel-nya. Ekspresinya, Iya. feel-nya. Itu kenapa aku berani jamin, makanya seni budaya itu sih sebenarnya kesenian itu nilai dari gini, kayak imajinasi, kreativitas, bahkan dia menghasilkan karya itu ya kesenian. Mateng lah. Ada nilai. Oke. Keindahan. Wah. Paling utama di sini. Terus waktu tahu wah kayaknya jalurku nih panggilanku nih kesenian. Itu waktu kapan tiba-tiba ada pasti panggilan kesenian nih, tiba-tiba ke situ tuh kapan tuh dapatnya kan? Saat kita menghargai atau mengapresiasi suatu karya sih.
Kejadian apa yang Itu waktu lomba itu tadi kakak aku dia kan ada tahunnya kan, jadi kakak aku itu ikut lomba karaoke, lomba dance. Aku tertarik, aku duduk jadi penonton, kayak ini menarik, aku jadi artis. Oh. Jadi tertarik nonton gitu, itu di gedung Naung Bunga ya. Jadi nonton, wih kok keren ya jadi artis nih ya. Banyak yang standing applause segala apa istilahnya. Itu impianku ternyata ya kesampaian. Aku nggak duduk di kursi lagi, tapi duduk di depan tadi. Itu sih sebenarnya yang banggaan kita lah. Terus selama menekuni dunia seni ini Bang, tantangan terbesarnya apa? Oh, kesenian ya. Kalau waktu kita muda-mudanya, waktu awal karir sih berkesenian nikmat ya. Nikmatnya itu kita berproses, ketemu teman, dapat angpau, dapat honor ya. Tapi saat kita udah mulai berumur gini ya, aku udah ya masuk ke 40 gini, ada suatu perenungan ya, istilahnya berkesenian tadi supaya tantangannya itu yang beratnya ya. Proses dari sinergitas tadi antara pelaku, bagaimana bisa mengemas kesenian ini benar-benar menjadi produk unggulan di daerah dan bisa menjadi ya bagian dari pekerjaan, pemasukan untuk gen-gen kita yang hidup ke depan nanti, supaya bisa menjamin kehidupan kita. Oh berarti dari seni pertunjukan ini bisa menjamin buat hidup Bisa sih, dijadiin profesi. bukan sih lagi ya, sangat bisa. Sangat bisa. Nggak cuman hanya sekedar side job atau bisa jadi pekerjaan utama, bisa nggak kira? Bisa dong, karena kalau dia dikemas dan dikelola dengan baik, dia akan luar biasa menjadi pemasukan, menjadi pekerjaan yang sangat menggiurkan selama dia dikelola dan diapresiasi dengan baik, baik dari stakeholdernya lah atau pendukung di daerahnya. Ada batasan umur nggak kira-kira? Misalnya dia mau jadi penari profesional, saya mau jadi penari profesional nih. Batasan umurnya kira-kira yang masih aktifnya sampai kapan kira-kira? Umur berapa? Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Kalau dia sifatnya tarian yang rampak, membutuhkan energi yang rampak tuh gimana ya? Tari berkelompok itu biasanya ada batasannya itu umur ya selama dia mampu bergerak ya. Tapi kalau dia berbicara kultur atau kebiasaan atau dari nilai filosofi tarian tersebut khususnya di daerah ada dengan merubah adat istiadat, dia tidak menutup batasan umur sampai tua pun nggak masalah. Jadi malah dia makin tua makin dia berani menampilkan karyanya nggak masalah. Sampai sekarang pun aku nari tari tunggal gitu. Oh gitu. Tapi kira-kira ada nggak? Bang Benny pernah ketemu penari yang udah 50 tahun ke atas? Mungkin masih ada nggak kira-kira kayak begitu? Ada senior-senior kita ada. Cuman dia ranahnya dia lebih ke acara adat, acara kebutuhan kayak acara perkawinan adat gitu. Dia masih main karena dia sifatnya spiritnya lah. Kalau orang tua nari kan oke sekali. Kayak di Bali kan makin tua makin jadi. Di sini aja makin tua nggak dipakai. harusnya makin tua bisa makin oke. Kebanyakan orang berpikir makin tua ya nggak dipakai. Kamu di belakang layar aja Ben. Oh enggak, jangan salah. Kita soal mindset pola pikir itu yang harus diperbaiki. Ben kamu udah tua, sudah tua. Iya kan. Kalau menari kan salah satu yang pengen dilihat kan selain cuman tariannya, looks-nya. Kalau secara umum ya orang awam, sebagai orang awam mikirnya aku juga pengen lihat looks-nya dong, tapi ternyata nggak penting juga looks ya. Iya nggak. Yang penting dia bisa nari oke, ekspresi oke. Iya. Filosofinya oke, spiritnya masih ada. Why not? Enggak, ya. Kenapa enggak? Bali udah main gitu loh, makin tua dia malah kalau nari, Wah. Dia tari tunggal, kalau kita di sini malah mikir kalau disuruh geser, makanya itu tantangan tadi, pertanyaannya tadi kan. Wah, yang tua mau geser dulu ya. Ini giliran Gen Z yang taruh atau generasi baru ya, itu pentingnya edukasi ya, edutainmentnya itu jadi penting juga. Terus kan ini Sanggar Marajaki.
Sanggar Marajaki dari yang sekedar kesenian tari, seni panggung ya, terus menjalar ke lini bisnis. Gimana ceritanya tuh Bang? Hubungannya apa tuh ya? Nah, menariknya gini ya. Kita punya namanya UMKM ya, Marajaki Kreatif. Tantangan kita ya kenapa harus kreatif. Karena notabene atau basic kita itu kan di dunia seni pertunjukan kan. Identik dengan namanya kreativitas. Makanya aku berani bangun namanya UMKM Marajaki Kreatif. Ya luar biasa, puji Tuhan baru berapa tahun ya, dari 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 5 tahun, 6 tahun lah proses ini. Dan diakui, aku lebih ngakui dia saat pandemi. Oh, naik justru saat pandemi. Walah, waktu itu kita buat produk namanya masker rotan dan viral sampai ke luar negeri. Omsetnya juga orang lagi jatuh-jatuhnya, aku kagetnya sanggar kan mati tuh seni pertunjukan. Aku membuat konsep recycle, Recycle ya, merubah sesuatu yang nggak berguna, nggak laku, daur ulang. Contoh kayak tas yang di depan tuh kan, ini kan sebenarnya basicnya kan masih kayak tikar, bahan dasarnya kan, atau tas-tas yang masih rotan gitu, itu kebongkar semua tuh. Buat apa ditaruh di galeri saat pandemi kan? Kita psikologi kita juga butuh namanya kebutuhan tuh untuk cuci mata, untuk menghibur diri di rumah. Bayangkan 1-2 tahun kita kayak di penjara gitu. Jadi apa hiburannya? Aku coba konsep itu barang-barang jualan itu bongkar. Ada penjahit di depan, ya udah kita garap bareng. Kita garap jadiin masker dah, karena identik COVID kan identik dengan masker. Akhirnya coba kita rancang dan ya itu beruntung bukan dari sisi penggunaan maskernya, tapi dari fashionable-nya, dari ya psikis. Dia beli barang itu walaupun harganya agak waktu itu kan high juga ya bahasanya, dia puas. Dengan kepuasan itu kan membantu batin ya. Bayangkan nih, abang kalau beli produk kesukaan itu kan pasti kepuasan batin kita terukur kan. Kita nggak stres. Waktu COVID kan kita banyak stres dan sebagainya. Itu sih waktu itu kita bangunkan itu. Kemudian aku juga suka jualan itu dalam artian saat kita seni pertunjukan, itulah pentingnya namanya efek berganda. Nonton pertunjukan ada tiket, kita jual tiket kan, kita jual juga produknya kearifan lokal kita. Jadi penonton atau penikmat itu kan atau wisatawan kan butuh sistem kan, apa yang memberi kepuasan mereka. Mereka nggak cuma butuh nonton, mereka juga butuh makan atau kuliner dan sebagainya. Itulah penting yang kami bangun sampai saat ini. Butuh wahana kreatif baru lah. Itu sih tujuan kita juga. Bisnisnya itu wahana kreatif baru. Nah tadi kan Bang Benny bilang di 2020 waktu pandemi sanggar mati total nih. Mati. Terus wah gimana tuh ceritanya bisa bangkit lagi sanggarnya? Ada 2 yang kita gunakan, yaitu strategi teknologi kan, media. Oke, ya. Aku waktu itu buat gebrakan juga namanya ngamen online. Ngamen online. Ngamen online, aduh lucu juga itu. Itu kan kayak pengamen ya, kan memang ngamen secara online. Dan itu juga aku belajar karena kita dekat dengan podcast. Yang penting gak mandi lumpur, Pak. Iya, jangan. Aku waktu itu cari lagu viral lah. Cari lagu-lagu viral, kita bikin ngamen online, buka rekening, udah to the point lah. Karya aku waktu itu latih itu, lagi viral kan, lagu latih itu. Kita buat karya, temanku yang dari media itu, bukan media dia, ahli ini, yang liput buat karya video virtual, video-video, dia juga nggak dapat pemasukan kan. Ben gimana nih Ben? Ya udah ngamen aja, kalau mau setting aku di studio sanggar, si lampu, udah setting kita viralkan, lumayan. Dari situ dapat juga. Dapat. Wah. Jadi nggak bego-bego juga lah. Sebenarnya memang kita harus berbuat tadi salah satunya tadi barang-barang yang guna hancurin, tapi kita buat sesuatu yang berguna.
itu satu gebrakan. Kemudian buat ngamen online juga kita terinspirasi dari teman-teman kita, senior kita di luar daerah. Kenapa enggak kita buat juga, karena kita mau hidup kan. Betul. Nah itu sih gerakan-gerakan kita yang melakukan saat itu. Oh, oke. Selain itu, selain ngamen online ada lagi nggak yang lain? Ngamen online kemudian kita ada ya, waktu itu kan kita ada PPKM dan sebagainya. Pertunjukan nggak ada sama sekali. Nggak ada, cuman kita ada nama bahasanya nego dan kebijakan nggak boleh nari. Aku buat kebijakan, betulnya aku terlibat juga di keputusan dari pemerintah di PPKM. Ini gimana nih Ben kalau di tari adat sedangkan dibutuhkan waktu itu, ya udah kataku durasi dikurangin, penari tetap pakai masker, kemudian personil dikurangin. Itu salah satu strategi juga waktu itu kita buat. Jadi kebijakan juga kita mendukung penuh, tapi ya itu gimana caranya kami tetap bergerak waktu itu. Akhirnya ya pelan-pelan akhirnya sekarang bebas. Dan yang paling mensupport adalah dari produk UMKM tadi ya. Betul. Bahkan dari produk ini kita terus termotivasi, ya lumayan lah. Selain kita dapat pendapatan, kita dapat prestasi juga. Mantap. Sekarang masih produksi? Masih. Cuman skalanya inden gitu lah. Inden lah ya. Karena ya kita masih sampai sekarang cari orang yang masih skill yang sinergi. Cari tim ya. Kalau sudah ada tim mungkin bisa. Sama modal lah pasti. Modal paling utama. Ya kan? Iya, kita kan. Jadi siapa tahu nanti pemirsa yang mau modalin bisa bergabung sama kami. Iya, kalau teman-teman mau invest nih salah satu produknya bisa dilihatin dulu Kak, topi nih. Ya kalau ini sebenarnya ini konsep Marajaki sebenarnya simple. Dia produk yang tidak terikat dengan yang mengikat kayak hak paten. Produk yang bisa didaur ulang tadi, bisa dikolaborasikan. Contoh kayak model-model gini kan, military, dia ada suka yang militer dipakai perekat seperti ini. Jadi gimana sih Ben caranya kita mengangkat kearifan lokal dengan sederhana? Ya udah tempelin aja. Ada yang suka baju militer, kan ada anak-anak tuh, anak-anak yang militeri yang istilahnya tuh kadang ketaruh di baju. Dan rekan-rekan kita di kepolisian juga suka kok hal-hal yang gitu. Di satu sisi kita bangga gitu kan dengan ditempel di mana, sistem apa, aku lupa istilahnya nih, aku lebih ke artinya keperekat. Iya. Ada sih bahasanya tuh yang suka model ngoleksi gini lah aslinya. Terus akhirnya setelah mulai terbuka aktif nari lagi dari mulai kapan nih? Mulai aktif pertunjukan lagi? Iya, tahun selesai pandemi itu kita mulai aktif. Waktu PPKM juga aktif. Bagaimana penampilan dipertunjukkan dengan penonton yang dikurangin, dengan batasan-batasan, bahkan kita buat gebrakan untuk bikin stiker dan sebagainya untuk membatasi penonton itu. Bahkan buat aku juga sampai sempat riset itu dalam artian panggung itu gimana sih supaya penari itu bisa durasi dengan memakai masker. Berarti ada strategi pergantian penari saat dia rolling nih, itu kita setting. Nari pakai masker, olahraganya pakai masker, kita ngap ya, nari pakai masker. Iya. Berapa lama maksimal kalau nari bisa pakai masker? Aku belum terlalu mengukur ya secara sistematisnya, tapi standar itu sampai 3 menit 3 menitan itu udah 3 sampai 5 menit itu udah di luar lah, itu bisa mencelakakan kita. Makanya waktu itu kita bikin Korea yang seni pertunjukan yang sifatnya seni pertunjukan itu kita setting mereka ada rolling, ganti, ambil teknik napas. Kalau di adat tadi biasanya yang untuk kebutuhan tari adat itu 3 menit itu udah standar, dia masih pakai masker gitu. Itu strategi juga buat kita beri masukan, ngapain juga lama-lama. Goodbye. Akhirnya bisa nari dengan lebih bebas dan lebih santai lagi. Nah, kira-kira
kalau dari seni pertunjukan nih, pertunjukan sebagai seorang orang yang aktif dalam seni pertunjukan, kira-kira kalau di kota ini, di Palangkaraya nih, atau di Provinsi Kalimantan Tengah nih ya, itu kira-kira kalau ada orang yang mau masuk dalam seni pertunjukan full time di situ, full time atau itu jadi profesi utamanya, dia bisa hidup nggak Pak dari situ? Tentu bisa hidup selama dikelola dengan baik. Kalau di sini ada manajemennya nggak? Sebenarnya dari sanggar tadi, Sanggar yang mengelola ya. pertunjukan. Nah di atas sanggar kan ada organisasi. Ini pertanyaan menarik ya. Organisasi itu penting. Bagaimana dia mengelola dan membijaki sistem-sistem dari yang apa yang dipertanyakan tadi, apakah dia bisa hidup dengan berkesenian? Iya. Sangat bisa selama SDM-nya berpotensi dan kita ngelolain dengan baik, termasuk pemerintah ataupun swasta ataupun investor memberi kesempatan untuk peluang dari produk unggulan tersebut. Iya, kita kan nggak bisa pungkiri nih, sebagai seorang pekerja seni dia juga butuh hidup dong, butuh uang dan butuh makan. Dan kalau itu nggak diapresiasi, kalau dia nggak punya uang, gimana Mas? Dia berkarya gratisan selamanya. Itulah kadang catatan poin kita, pentingnya suatu seni pertunjukan tuh sebenarnya jujur aku benci dengan gratisan. Jujur, bahkan aku juga sering bikin event yang berani waktu itu bikin seni tari juga berani kita buat open tiket. Kan kita belajar dengan bisnis di luar. Aku pernah kok difasilitasin Kemendikbud belajar di teater koma seminggu aja tuh. Mereka omset terbesar dunia seni pertunjukan kan luar biasa karena open jual tiket boxnya ada. Kenapa kita nggak belajar? Contoh kayak seni tari Ramayana di Jawa kan, kemudian seni tari Mahabharata di Bali, dan kita kenapa nggak buat? Kebetulan ini juga pelopor dari seni tari Dayak Tamungungai. Penghasilan utamanya dari pertunjukan. Iya, pertunjukan. Seharusnya dari produk unggulan kita kan contohnya kayak seni tari. Seni tari kan mengandung unsur cerita dan dinikmatin kan. Nah, hal-hal yang seperti itu kan peluang SDM kita, bahkan Kalteng kan atau Palangkaraya ini kan terkenal dengan kebudayaan ya, seni budaya, dan itu peluang. Pernah nggak sold out tiketnya? Selalu. Selalu sold out. Wah, sold out itu biasa berapa tiket sih yang dijual kalau biasanya Bang Benny bikin pertunjukan tuh? Kan standar gedung kita nih ada kisarannya, ada yang kalau kayak Taman Budaya tuh itu sudah hampir sampai 1000 ya. Itu kalau seni tari itu pasti penuh tuh. Wah. Ya. Tapi kalau kita jual tiket itu sering itu di gedung. Gedung itu cuman paling banyak dulu kita 500 tiket. Sold out 500 tiket. Waktu itu kita buat di gedung pameran. Sebelah UPT itu. Sebelah UPT. Lumayan dong hasilnya. Harusnya dikombinasi dengan produk UMKM. Makanya itu pentingnya tadi multi efek efek dari ganda. Bisnis itu seni pertunjukan, ada kuliner, ada handicraft, ada homestay. Homestay di tempat orang sekitar. Jadi satu lingkungan bisnis, satu environment. Itu apalagi aplikasi sekarang ada driver online. Wah, bayangkan nih, gara-gara satu pertunjukan, saksikan karya Benny kan, nonton nih wisatawan terkenal bla bla bla, datang, orang datang kita kemas, dia cuci mata juga bisa beli produk kearifan lokal kita kayak rotan atau apa kan, beli tiket, siapa nggak, ini pasti terukur kan, gara-gara seni pertunjukan loh. Dia beli handicraft, souvenir, dia lapar, dia makan kuliner, dia mau nginap, ada homestay di tempat sekitar rumah-rumah yang menyiapkan homestay, bahkan perhotelan juga maju. Belum lagi kita berbicara bandara nanti, mudah-mudahan bandara kita nanti bisa ini belum ya internasional. Belum. Nah, itu suatu PR juga. Wah, kalau bisa, bisa narik banyak wisatawan, bisa meningkatkan ekonomi kita juga. Itu pentingnya subsektor dari
kita kan banyak subsektor ya, ekonomi kita nih, ekonomi kreatif kita. Makanya seni pertunjukan dan ekonomi kreatif itu harus bergandengan tangan. Kalau lu main sendiri-sendiri, wes jauh bahasa bahasa apa ini? Lulu ya. Kalau kamu mau kita ini hidup dengan normal dan baik dan maju, intinya kita harus ada sinergi, ada kerjasama antar pelaku ini harus saling merangkul. Nah, jadi pemerintah kan tertarik nih kerjasama yang baik, berarti produknya udah muncul. Pemerintah kan butuh bukti kan. Aku siap bantu kamu asal kamu buktinya apa, bagus nggak? Sebenarnya pemerintah gitu sih. Dan swasta dan investor juga mereka akan tertarik saat kita ada bukti. Oke, terakhir Bang, harapan Bang Benny supaya seni pertunjukan Kalimantan Tengah, apalagi seni pertunjukan tradisional Dayak ini bisa tambah maju. Harapan Bang Benny apa? Ya harapan yang tadi kembali kan Dari pemerintah, dari tiap pihak, dari swasta, harapan Bang Benny apa ya? harapannya sih kita lebih ke kerjasama ya. Jujur kalau untuk PR dari BNI sebagai pelaku banyak sih tantangannya di dalam kami. Bagaimana plan kami itu, harapanku kita punya kader yang punya etika atau attitude, istilahnya ya percuma kamu jadi orang hebat tapi etikanya nol. Itu PR-ku sih, secara harapanku tuh aku mau pelaku itu mindset atau pola pikirnya itu diperbaiki dulu. Tapi perbaiki nggak usah ribet, kembali ke diri masing-masing. Ke diri kita masing-masing itu pentingnya sih harapanku, supaya nanti SDM yang luar biasa dan karya-karya yang luar biasa ini kita udah didampingin dengan seniman yang sejati. Yes. Semakin dia hebat, semakin dia berkeyakinan, dia menjadi karakter yang bagus, pendidikan, mindset yang pola pikir yang maju, sinergitas. Wah, pemerintah dan swasta aku yakin akan mengapresiasi lebih. Itu harapan sih. Dan harapannya lagi, aku pengen sih anak-anak kita, adik-adik kita nanti ke depannya mereka dimodalin dari sekarang dengan leader-leader kita yang tadi punya etika yang bagus, supaya kita punya gensi yang bagus yang siap melanjutkan perjuangan kita gitu sih. Oke, demikian ya teman-teman Warta Kalteng pembicaraan kita dengan Bang Benny dalam Warta Bicara. Sekali lagi terima kasih Bang Benny sudah mau hadir ke tempat kita ngobrol-ngobrol banyak banget. Kalau diundang lagi saya berharap siap. Ya, kita ngobrol lebih banyak. Kita pair bisnis di media. Wah, keren. Mudah tim kreatifnya sama ya pimpinannya nanti aku yakin deh kita akan kerjasama dengan seni pertunjukan, kita kemas ya. Mantap banget ya. Siap. Oke, begitu aja Warta People. Demikian Warta Bicara hari ini.